Injak gas dan rem dan go. Tarikannya luar biasa. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Bagaimana jika kalian seorang yang sangat sukses dan sangat mencintai BMW sehingga menginginkan mobil mewah dari BMW? Mungkin pilihan pertama kalian adalah sebuah BMW 7 Series. Tapi bagaimana jika kalian masih memiliki jiwa muda, masih ingin mengendarai sendiri, masih akan lebih sering mengendarai mobil mewah kalian, mobil paling mewah kalian dengan mengendarai sendiri tanpa jasa pengemudi? Ya, 7 Series memang bukan yang paling fun untuk dikendarai sendiri, tapi memang jelas paling mewah. Tapi bagaimana jika ada kemewahan yang dimiliki oleh 7 Series, fitur yang selengkap 7 Series, tapi fun to drive-nya jauh lebih baik dibandingkan dengan 7 Series? Ya, yaitu adalah BMW 8 Series. Memang tapi pertama kali diluncurkan hanya bervarian coupe saja. Dan peak ini BMW tidak perlu waktu lama untuk meluncurkan varian Grand Coupe-nya. Sehingga ini sedang bersama kami, ini dia BMW 840i Grand Coupe M-Technic. Oke, kenapa kami bilang bahwa ini adalah BMW yang memiliki kemewahan layaknya sebuah 7 Series, tapi memiliki fun to drive yang jauh lebih baik dibandingkan 7 Series? Ya, karena memang mobil ini mengambil basis dari 7 Series yang dikecilkan, dibuat coupe, lalu akhirnya ditambahkan lagi untuk varian Grand Coupe menjadi varian 4 pintu, sehingga membuat mobil ini jadi lebih proper lagi untuk mengakomodir orang lebih banyak di baris keduanya. Kenapa alasan BMW kembali meluncurkan atau mereborn lagi 8 Series? Karena memang rival-rivalnya sekarang sudah menghadirkan varian yang Grand Touring-nya yang memang lebih besar, juga lebih sporty, dan bisa menghasilkan rasa berkendara yang baik, tapi juga bisa mengakomodir orang lebih banyak. Itu kenapa 8 Series kembali dibangkitkan. Bicara sejarah tentang 8 Series sendiri, memang 8 Series sudah ada sejak lama ya. Dulu di 30 tahun yang lalu 8 Series pernah ada bentuknya coupe juga, tapi memang tidak dilanjutkan. Dan waktu itu perannya lebih digantikan oleh 6 Series. Dan 6 Series juga sempat lama, kami juga pernah mereview yang M6-nya. 6 Series tidak dilanjutkan, tapi langsung digantikan yang versi lebih besarnya, 8 Series menjadi reborn. Jadi memang lebih proper untuk menjadi Grand Touring sejati dari BMW. Karena memang BMW sebelumnya belum memiliki Grand Touring sejati. Selama ini 6 Series dianggap masih terlalu kecil. Ibaratnya belum semewah 7 Series, masih di bawahnya 6 Series, yang mana 6 Series mengambil dari 5 Series secara basis, ini mengambil dari 7 Series yang pastinya kemewahan meningkat. Tapi fun to drive, karena BMW genap itu biasanya untuk lebih yang individualis, lebih ke emotional buyer, pastinya fun to drive-nya lebih ditingkatkan dibandingkan dengan 7 Series biasa. Sehingga mobil ini memang jauh lebih menarik lagi. Diluncurkan pertama kali dengan varian 850i yang coupe saja, BMW tidak lama langsung meluncurkan yang 840i coupe, lalu juga yang 840i yang Grand Coupe ini. Yang Grand Coupe ini sebetulnya sangat menarik sekali, karena memang jika dibandingkan dengan rivalnya yang ada di kelasnya, walaupun dengan mesin yang lebih besar ya, tenaga juga lebih besar, dia harganya di 3,3 miliar. Mobil ini jauh lebih menarik harganya, lebih terjangkau di 2,7 miliar estimasi on the road-nya, sehingga membuat mobil ini ibaratnya hanya berbeda sedikit dengan 7 Series, tapi kalian sudah mendapatkan flagship yang lebih baik dan fun to drive yang jauh lebih baik. Oke, kami tidak akan cerita terlalu lama tentang mobil ini. Kita akan langsung bahas aja apa aja perbedaan pada 840i M-Technic ini dengan 8 Series lainnya. Kita berhenti dulu, kita lihat. Ya, seperti kami bilang tadi bahwa mobil ini adalah BMW 840i M-Technic. M-Technic itu adalah sebuah line up
bukan M Sport, bukan yang luxury line, tapi adalah sebuah line up M Sport yang mana digabungkan dengan luxury sehingga menjadikan M Technic. Sebenarnya M Technic sudah pernah ada sejak dulu kala, sudah lama tidak pernah muncul lagi, dan sekarang di 840i ini diadakan lagi. Jadi yang 840i Grand Coupe ini mendapatkan M Technic. Kenapa dia M Technic disebut? Karena dengan body styling M Sport seperti body kitnya dan juga ya velgnya, juga badging M-nya, M Sportnya, tapi digabungkan dengan kemewahan arah luxury line seperti grillnya yang memang nih dibuat warna chrome, dia warna chrome ya, chrome gitu. Kalau pure M Sport biasanya benar-benar gelap ya, dark chrome gitu grillnya. Tapi kalau di sini masih diberikan aksen chrome sehingga masih menunjukkan kemewahan. Karena mobil ini memang kan ditujukan untuk luxury Grand Touring. Grand Touring itu kalau di tradisi-tradisi di Eropa sana adalah misalnya kita dari Inggris berpergian menuju Prancis dengan mobil, biasanya menggunakan mobil-mobil seperti ini, seperti E-Series ini yang Grand Touring atau MG GT, mobil-mobil yang memang memiliki ya bentuknya ala-ala coupe tapi coupe besar. Jadi memang itu biasanya digunakan untuk Grand Touring dan tanpa terkecuali mobil ini. Jadi selain dia bisa bergaya Grand Touring dan juga nyaman untuk dipakai untuk Grand Touring, dia sekarang juga mengedepankan kemewahan dan juga rasa sportinya. Itu kenapa E-Series kembali dibangkitkan lagi. Dan yang canggihnya lagi, lampunya sekarang sudah ya laser light yang bagus banget. Lampunya juga ini cukup jauh ya, bisa menerangin hingga lebih dari setengah kilometer. Jadi ini sangat jauh sekali. Dan untuk radiator grillnya sini bagian bawah, ini karena untuk pendinginannya tidak terlalu besar seperti di M8, yang ada bolongan asli hanya di bagian kanan. Kalau yang bagian kiri dia bolongannya dummy saja. Karena memang 8 series ini tidak membutuhkan pendinginan yang berlebihan karena memang basisnya mesinnya tidak sebesar BMW M8. Kalau di M8 full bolongannya aktif semua. Grillnya juga sudah yang active grill, jadi ketika membutuhkan pendinginan dia bisa langsung membuka grillnya sehingga bisa mendinginkan mesin dengan cepat. Dan overall di depan ganteng banget sih menurut kami. Ini perpaduan antara M Sport dan luxury line dan menjadi sebuah M Technic. Di depan sini memang semakin bagus lagi. Dan beruntung sekali 8 series ini tidak seperti layaknya 4 series yang memang sudah menggunakan grill BMW terbaru yang menuai kontroversi sehingga masih cukup enak, cukup mudah dicerna oleh orang yang banyak. Oke, kita lihat bagian sampingnya. Ya, lanjut pada bagian samping. Kalau kalian lihat ya dimensinya ya, panjang dan juga lebar. Karena memang panjangnya itu sendiri, karena ini varian Grand Coupe jadi sedikit lebih memanjang, jadi di atas 5 meter. Dan lebarnya sendiri sampai sini, dia 2 meter lebih sedikit. Jadi memang mobil ini selain panjang dan juga lebar, tapi dia bentuknya coupe. Jadi benar-benar ini stunning sekali dan cocok sekali menjadi mobil-mobil Grand Touring. Oke, tadi kami bilang bahwa mobil ini adalah varian M Technic, yang menggabungkan varian M Sport dengan juga luxury line. Kita lihat mana saja yang sporty, mana juga yang luxury. Kita lihat yang sporty, yang itu adalah pada bagian ini ya, body kit dan juga side skirt yang diberikan di mobil ini. Ini tajam banget pada body line-nya. Pada bagian sini nih ya, side skirtnya tajam sekali dan juga sudah ada emblem M-nya. Sudah ada aksen seperti ini ya pada bagian ini. Nih bolongannya asli ya. Nih mengalirkan angin betulan. Dan juga pada bagian velgnya juga sudah dual tone dari M Sport. Jadi bagus desainnya. Dan yang unik ya, untuk konfigurasinya dia berbeda sedikit ya. Untuk yang depan konfigurasinya 245/35 ZR20, untuk yang belakang di 275/30 R20. Ya, karena mobil ini adalah rear wheel drive bias, dia pastinya membutuhkan traksi yang lebih baik untuk bagian belakang sehingga makanya memiliki tapak yang lebih lebar untuk bagian belakang. Sehingga mobil ini bisa memiliki traksi yang jauh lebih baik dan juga memiliki performa yang lebih baik karena dengan penggunaan ban yang memang dibedakan antara depan dan juga belakang. Dan kalau tadi bagian yang sportinya, mana bagian luxury-nya? Itu dimulai dari nih, garis line chrome yang ada di bagian pilar-pilar, mulai dari pilar A hingga ke pilar C-nya. Memang ini masih chrome, bagus, dan juga di bagian spionnya juga ada. Dan bagian spionnya juga sudah ada kamera 360. Dan juga karena dia mobil ini sudah dilengkapi dengan BMW Intelligent Safety, makanya dia juga di bagian spion sudah ada blind spot monitoring. Ada yang kami sangat senang sekali dengan BMW terbaru ini yang mostly mulai dari 5 series ke atas ya. Yaitu adalah sudah disematkannya kunci BMW Display Key. Ya, BMW 840i M Technic ini sekarang sudah dilengkapi dengan
BMW Display Key, yang mana ini sangat keren sekali. Fiturnya juga sudah banyak. Bisa mengecek preconditioning, misalnya mau dinginin AC-nya duluan, bisa ngecek range mobil kita tinggal berapa. Terus juga bisa mengecek banyak hal lah, dari kuncinya ini juga bisa mengunci, membuka juga bisa. Keyless entry-nya sudah bisa diatur dari sini, semua keren. Dan ini membuat kita juga semakin bangga lagi untuk memakai BMW. Jadi bayangin aja, misalnya kalian datang ke tongkrongan, kalian nyetir BMW, tinggal taruh aja di atas meja di restoran gitu ya sama teman-teman kalian. Langsung kalian, wah kunci apa itu? Karena sampai saat ini, BMW Display Key adalah menurut kami adalah kunci yang paling keren di pasaran saat ini. Jadi kalau kalian mengendarai 8 Series atau BMW lain yang sudah Display Key, pajangin aja, karena pasti semuanya bakal ngiri sama kalian. Oke, keren-keren lagi di bagian desainnya adalah ya pastinya dia karena coupe, basisnya coupe, dia juga ini adalah Grand Coupe, dia sudah frameless door. Jadi kalau kita benar-benar turunkan kacanya tuh dia benar-benar bisa, kacanya tuh tanpa frame, jadi bagus banget baik depan maupun belakang sehingga terlihat sangat keren sekali. Kita lihat pada bagian belakang. Ya, lanjut ke belakang. Nah, kalian bisa lihat ya bahasa desain dari mobil ini. Dia benar-benar yang disebut coupe itu ya mobil ini. Karena rival-rivalnya dari asal Jerman lainnya seperti A7 atau misalnya MG GT, jatuhnya itu lebih ke arah fastback. Karena dia potongan dari pintu bagasinya itu dari sini. Jadi kalau dibuka tuh lebih kayak hatchback gitu. Jadi ketarik juga angkat sini. Sedangkan mobil ini dia benar-benar coupe. Jadi benar-benar baru terpotong tuh di sini. Memang di satu sisi ini bagian desain jadi bagus banget, tapi memang ada yang sedikit terkorbankan, yaitu adalah practicality dari bagasinya. Ya, karena practicality dari bagasi mobil ini dia jadi sangat kecil. Kalau yang coupe itu di 420 liter saja, itu kecil banget ya. 420 liter itu bahkan misalnya dibandingkan dengan kelasnya HR-V atau misalnya SX4 S-Cross yang hatchback, yang SUV compact crossover gitu ya, itu kalah mobil ini. Dia hanya 420. Tapi kalau yang Grand Coupe ini bertambah 20 liter jadi 440 liter. Tapi memang kalau misalnya kalian merasa masih kurang kapasitas bagasi itu, kalian masih bisa menambahkan dengan melipat tuas-tuas ini ada 2 tuas belakang sini, jadi kursi tengahnya itu bisa terlipat sehingga menghasilkan kapasitas bagasi hingga 906 liter. Ya, walaupun tidak besar tapi minimal masih muat lah, masih oke lah. Karena konfigurasinya juga menjorok ke dalam, stick golf tuh masih bisa masuk ke dalam. Jadi masih lumayan lah, masih lumayan. Oke. Pada bagian desainnya, desain bagasi mobil ini tuh bagian belakang mirip seperti layaknya BMW yang berangka genap. Dia memang BMW berangka genap tuh seperti memiliki desain code yang berbeda dengan yang ganjil. Dan bentuknya tuh seperti ini, bagus. Desain lampunya tuh mirip-mirip, dia sudah all LED ya pastinya. Dan bentuknya seperti ini, bagus. Kami suka sih kalau di 8 Series ini terasa masuk. Tapi kalau misalnya seperti yang 2 Series yang Grand Coupe yang pernah kami review, memang terkesan sedikit agak dipaksakan. Tapi di sini ini bagus, masuk, dan keren banget desainnya, bagus. Dan yang kami suka lagi, tidak seperti layaknya rival-rivalnya, di varian yang standarnya ini, yang non-M, yang non-performance-nya, dia sudah mendapatkan knalpot yang asli. Ini ada 2 di sana, di kiri dan kanan. Dan karena dia adalah 840i, yang artinya menggunakan mesin 3000 cc inline 6 yang nanti akan kami bahas, dia sudah menghasilkan suara yang cukup bagus banget ketika kita start up dan juga ketika kita misalnya kita rev gitu ya. Suaranya tuh benar-benar menarik sekali, ada brep-brep-brepnya gitu, ada kayak fartnya. Jadi bagus banget. Nah, ini dia bagian interiornya. Tapi sebelum kami bahas bagian interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Oke, kami lanjutkan. Nah, ini adalah sebuah keuntungan dari bentuk model Grand Coupe. Bayangkan saja kalau yang varian coupe-nya dia hanya memiliki 2 pintu, sehingga untuk masuk ke dalam mobil akan cukup menyulitkan. Basically bentuknya mirip-mirip dengan yang 6 Series atau M6 yang pernah kami review juga. Dia jadi kami kalau mau masuk dari pintu depan gitu ya, kita harus majukan dulu kursi ini sehingga baru kita bisa ada akses untuk ke baris keduanya. Dan begitu masuk pun legroom juga tidak seberapa. Tapi karena ini Grand Coupe, dia jadi memiliki akomodasi yang jauh lebih baik, lebih mudah, dan pintunya sendiri juga sudah frameless. Nih, keren sekali. Walaupun memang yang bagian belakang sini ini tidak terbuka ya. Sayang sekali, seharusnya ini juga bisa dibuka sih.
biar benar-benar clean dari depan hingga ke belakang. Oke, di belakang sini sama seperti di depan, belakang, depan semuanya sudah menggunakan kulit yang mirip-mirip dengan yang 7 series. Dia bagus bahannya ya. Dan yang bagian belakang sini untuk headrestnya dia diberikan yang fix gitu, dan diberikan side support yang bagus, sehingga memang kalau misalnya pengemudinya agak kebut-kebutan ya kita bisa tertopang dengan sangat baik di belakang sini. Tapi memang sama seperti rivalnya juga, dia center console-nya dibuat kayak tengah gini. Jadi bagian tengah ini tidak benar-benar bisa diduduki oleh penumpang. Tapi yang better dari yang rivalnya, kalau dari rivalnya tuh dia armrestnya hingga yang bagian tengah sini ini bener-bener nyatu. Jadi kayak bener-bener nggak bisa diduduki lagi. Kalau ini armrestnya masih bisa dilipat, sehingga ya kalau misalnya terpaksa harus membawa hingga 3 penumpang di bagian belakang harus, atau full 5 orang, kita masih bisa duduk di tengah. Tapi memang harus sedikit ngangkang karena ada center console ini. Dan di center console ini ada sebuah AC, ada 2 lubang AC, dan ada pengaturan AC yang mana pengaturan AC-nya sudah quad zone climate control, sehingga yang di belakang sini kita bisa atur fan-nya dan juga bisa atur suhunya terpisah dari 2 yang ada di depan. Jadi kanan belakang, kanan kiri belakang juga sudah memiliki individual auto pengaturan sendirinya. Jadi bisa beda-beda ya kiri dan kanan belakang sini, begitu pula juga yang depan. Dan di tengah sini juga konsolnya sudah diberikan kayak aksen-aksen karbon gitu. Ada 2 soket USB-C. Namun sayangnya memang untuk yang varian 840i ini tidak ada pengaturan yang seperti layar tengah sini ya, kita bisa melihat seberapa cepat mobilnya apa segala macam seperti di rivalnya di AMG GT. Tapi jadi di sini tuh kayak polos aja, tidak ada pengaturan lain. Tapi minimal dengan kita turunkan armrest begini dan ada pengaturan ini, kita terasa lebih individual jika dibandingkan dengan misalnya ya sedan-sedan BMW di bawahnya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan 7 series, kelengkapan di belakang sini jauh lebih lengkap si 7 series. Dia 7 series sudah ada yang tablet yang bisa kita detachable itu ya dari armrest di tengahnya sini. Tapi minimal di sini sudah ada 2 cup holder, sebuah ruang penyimpanan di sini, dan juga yang bagusnya lagi, hingga ke belakang sini dia sudah mendapatkan sound system dari Bowles & Wilkins. Dan ini suaranya bagus banget, enak. Ambient light juga sudah sampai belakang sini. Dan untuk masing-masing penduduk belakang sini juga bisa mengatur tray mesin kiri dan kanannya. Jadi nih, ini untuk kanan kita bisa atur secara elektrik, dan juga yang kiri kanan juga bisa kita atur. Dan juga kita bisa mengatur tray yang bagian belakang dan juga penutup panoramic sunroof yang bagian belakang juga. Jadi kita bisa tutup juga dari sini gitu. Jadi bisa meningkatkan privacy dari hanya sentuhan 1 tombol saja di masing-masing pintu yang belakang kanan maupun yang pintu belakang bagian kiri. Jadi kita bisa atur semuanya. Ini bisa kita buka lagi semuanya secara elektrik. Sisanya sih nothing much. Legroom ya bagus lah ya, wajar karena mobil ini panjangnya 5 meter lebih, pastinya memiliki legroom yang sangat baik. Ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 175 cm, dan gue tetap mendapatkan legroom yang sangat baik. Headroom memang agak sedikit terbatas. Kalau orang yang tingginya lebih tinggi dari kami di 180 cm, mungkin duduknya harus agak sedikit rebah gini, lean, supaya bisa mendapatkan headroom yang lebih baik. Tapi kalau duduknya tegak, mungkin akan mentok di sini kalau tingginya 180 cm. Lanjut pada bagian depan. Nah, ini kita lihat ya. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan pengaturan setir secara elektrik, terus kita bisa matikan ya. Nah, dia tuh ada easy exit dan juga easy access. Dan jadi kalau ketika kita nyalakan lagi, bisa kita keluar dan masuk ke dalam mobil lagi, dia akan keluar. Kalau bisa mau keluar nih ya, dia langsung menaikkan setirnya supaya kita akses untuk keluarnya lebih mudah. Begitu pula kita sudah menyalakan mobil, dia langsung segera menurunkan posisi setir ke semula lagi. Jadi bagus. Jadi ini memang ya layaknya mobilnya, karena mobilnya sudah harganya di atas 2,5 miliar. Jadi harus sudah memiliki fitur seperti ini. Oke, di depan sini layoutnya walaupun sudah seperti BMW modern, dia sudah iDrive dan segala macam, tapi basically kalau kalian perhatikan, ada desain Q yang mirip-mirip dengan BMW 6 Series yang baru saja di-discontinued. Bentuknya mirip sekali dengan M6 yang pernah kami review, tapi memang lebih modern. Dia desainnya iDrive-nya dibuat bentuk gini ya, nggak purely kotak. Dia sudah iDrive terbaru yang 7th generation. Dia sudah bisa support Apple CarPlay, Android Auto, secara wireless, sudah ada navigasinya sendiri. Pengaturan mobil juga sudah lengkap. Pengaturan safety-nya juga sudah sangat lengkap. Sudah ada tombol shortcut-nya di sini. Kita bisa langsung buka, kita bisa lihat, configure. Dia sudah bisa atur seberapa cepat forward collision mitigation-nya, lane departure warning-nya, blind spot monitoring-nya. Kita bisa atur-atur semuanya di sini.
steering intervention-nya mau seberapa kuat, seberapa keras gitu ya, kita bisa atur semuanya dari sini. Karena memang sudah dilengkapi dengan BMW Intelligent Safety. Mobilnya juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang sudah memiliki 3D view. Jadi kita bisa atur-atur ya gitu ya. Dan juga sudah punya fitur-fitur seperti ini yang kita bisa atur volume seperti ini, pause seperti ini, ganti seperti ini. Ini sudah ada semua di sini. Kamera 360 itu memang karena sudah disupport di bagian spion 2, kiri kanan, belakang, dan juga kan sebuah kamera yang ada di depan. Jadi memang kamera mobil ini sudah sangat lengkap, ada 4 kamera, maka bisa menghasilkan kamera 360 dan juga 3D view-nya. Untuk layar speedometernya, sayang sekali memang, meskipun dia sudah mobil flagshipnya BMW ya, 8 series kan angka 8 itu angka flagshipnya BMW, tapi sayang memang untuk speedometernya dia masih yang sama seperti seri 5 yang kami review, seri 3, X3, X5, semuanya masih sama seperti ini. Mungkin memang yang baru-baru berubah speedometernya itu baru di BMW iX dan juga tuh series Active Tourer yang terbaru yang belum masuk Indonesia. Tapi untuk sekarang ini memang masih seperti ini. Dia di tengahnya ada navigasi dan kiri kanannya ada speedometer dan juga odometer, yang mana warnanya baru bisa berubah-berubah itu berdasarkan mode berkendara saja. Seperti misalnya Comfort itu warna orange, Eco Pro warna biru, dan juga Sport warna merah dan putih gitu. Oke. Untuk material ini juara. Kami harus acungi jempol. Kami pernah merasakan yang AMG GT, tapi kualitas materialnya tidak sebaik BMW ini. Walaupun secara desain bagusan AMG GT ya, dia bagus gitu, mewah, desainnya, ambient light-nya juga lengkap banget gitu ya. Kalau di sini tuh dia desainnya memang terkesan ya udah gitu. Memang dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti Audi A7 dan juga AMG GT ini paling standar lah. Tapi memang secara kualitas dia paling bagus. BMW sekarang ini memang harus kami akui di antara 3 rival-rivalnya, BMW yang paling memiliki build material yang paling bagus. Nih seperti ini ya, di balik kulit sudah ada, di sana juga sudah ada head up display, dan juga balik kulitnya tuh lengkap banget ya. Kulitnya tuh hingga sampai ke sini-sini segala. Yang kita sentuh sudah kulit, tapi kalau misalnya di rivalnya kan di sini sudah diberikan aksen piano black, terus juga tengah-tengahnya sini kita touch tuh semuanya udah bunyi kriat-kriat ya. Kalau ini solid, build-nya solid. Even sampai di bagian klaksonnya saja di dari setir yang sudah dari M Sportnya ini sudah dibalut kulit juga. Bagus gitu, di tengahnya di bagian klakson tuh sudah dibalut kulit. Untuk setirnya sendiri, kami tadi bilang dia sudah dilengkapi dengan BMW Intelligent Safety, yang mana sudah include Adaptive Cruise Control. Yes, nanti kami akan jelaskan ketika berjalan. Ini pengaturan sebelah kiri, kanan untuk pengaturan head unitnya, dan sudah ada emblem M karena memang ini varian M Teknik, jadi sudah ada emboss M di sini. Dan yang paling kami suka lagi, ini sama seperti di X7 juga, tuas transmisinya sudah dilapisi dengan kristal dari Swarovski. Wah, keren banget. Dan di tengahnya, di dalamnya itu ada emboss angka 8, 8 series gitu. Jadi begitu pula pada rotary wheel untuk iDrive-nya. Ini mewah sekali. Kami senang sekali. Ini benar-benar sebuah fitur yang menurut kami yang mewah banget. Makanya kami bilang, build quality mobil ini jauh lebih baik dibanding rival-rivalnya. Secara desain memang biasa aja, tapi build quality-nya ditingkatkan sekali oleh BMW. Dan yang bagusnya lagi, jika dibandingkan rivalnya mungkin hanya ada sunroof, AMG GT ya. Ini sudah dual panoramic sunroof. Mungkin yang depan bisa dibuka, tapi yang belakang hanya panoramic saja. Tapi minimal ini bisa dibuka. Keren sekali, bagus. Benar-benar ini secara desain bukan yang stunning, tapi secara quality dan fitur-fitur yang diberikan luar biasa bagus. Oke, untuk pengaturan kursi, dia sudah elektrik pastinya, sudah ada 2 memory seat untuk kiri dan kanan. Tapi yang kami sayangkan adalah untuk yang 840i ini tidak seperti 7 series, kita tidak bisa mengatur kursi bagian kiri penumpang depan karena tidak adanya tombol sama sekali untuk mengatur. Overall sih mobil ini mewah, build quality-nya bagus, dan tetap mempertahankan kesan sporty karena BMW shared driving pleasure. Jadi lebih mengedepankan rasa kenikmatan berkendara. Ini dia mesin dari BMW 840i M Teknik. Ya, karena dia 840i, dia menggunakan mesin 3000 cc inline 6 dengan tenaga 340 horsepower dan torsi 500 Nm. Secara dark secret, sebenarnya ini adalah mesin yang digunakan juga di Toyota Supra terbaru. Ya, karena memang sekarang BMW dan Toyota membangun bersama Toyota Supra dan juga BMW Z4, dan di Z4 dan Supra itu menggunakan mesin yang 40i ini. Ya, ini mobil yang mesinnya yang juga digunakan di Toyota Supra juga. Jadi kalian mendapatkan sensasi mobil sportinya Toyota dan juga mendapatkan desain dan premiumnya
dari BMW. Oke, bagaimana lagi rasa berkendaranya? Langsung aja kita coba lagi. Ya, kembali berkendara dengan 840i Grand Coupe M-Technic ini. Bisa kami bilang bahwa ya, pada mode comfort, mobil ini tuh benar-benar suspensinya mirip-mirip sekali dengan 7 Series. Memang tidak yang lembut 7 Series yang opulence, 740i yang opulence ya. Tapi dia masih sangat nyaman. Bahkan bisa kami bilang dia masih lebih nyaman dibandingkan dengan 5 Series, 530i yang pernah kami review juga. Beberapa saat kami melewati speed bumps, beberapa kami juga melewati jalanan yang agak bergelombang seperti ini ya. Iya. Pasti di kamera tidak terlihat bahwa tadi sepertinya jalanan bergelombang, tapi ini mampu teredam dengan sangat luar biasa baik. Pada mode Eco Pro, pada mode Comfort, mobil ini seperti mobil yang sebenarnya memiliki potensi sangat luar biasa, tapi dia sedang being humble. Dia suara mesinnya tidak terdengar ke dalam kabin, suara knalpotnya juga klapnya seperti ditutup, sehingga menghasilkan suara yang sangat tenang, sangat smooth, dan juga kenyamanan suspensinya juga sangat luar biasa baik sekali. Terdapat ada beberapa mode berkendara di sini, ada Sport, Comfort, Eco Pro, dan juga Adaptive. Ketika mode di Eco Pro, dia benar-benar meresist mesinnya supaya tidak memiliki pembakaran yang berlebihan, sehingga dia bisa menghasilkan efisiensi yang sangat baik. Dan pada Comfort dia sedikit membuka, tapi tetap suspensinya tetap sangat nyaman. Pada mode Sport baru mobil ini keluar buasnya. Dia benar-benar langsung berubah menjadi sebuah mobil yang memiliki karakter yang sangat berbeda. Tinggal tekan aja mode Sport. Wow, seketika suara mesin, raungan knalpot, semuanya keluar. Sehingga mobil ini jelas, ini jelas tidak ada di sebuah 7 Series. Ini jelas benar-benar berbeda dari sebuah 7 Series. Ini jauh lebih fun. Kalian mau zigzag atau segala macam, mobil ini tidak ada sama sekali kata-kata mobil ini seperti underpower apa segala macam. Tidak. Padahal ini adalah varian entry level dari sebuah 8 Series, tapi 840i jelas tetap menjadi mobil yang paling bertenaga. Tetap mobil yang sangat bertenaga karena ya seperti kita tahu, mesin ini pun tadi kami juga sudah bilang sudah dipakai juga di Z4 dan juga Toyota Supra. Yang artinya itu adalah mobil sport, bahkan mobil Toyota paling kencang saat ini. Sehingga ya di BMW walaupun bukan mobil paling kencang, tapi sudah sangat adequate sekali tenaganya di sini. Luar biasa. Wah, ketiga, 100, cepat sekali. Balikin lagi, gas lagi, 100 lagi. Mudah sekali mengendarai mobil ini ketika ini mendapatkan kecepatan yang paling optimal. Langsung seketika mobil ini bisa menghadirkan untuk kalian tenaga yang paling optimal dari mobil ini ketika pada mode sport. Tapi ketika kalian ingin merasakan kenyamanan, ingin cruising dengan mode comfort, tinggal tekan saja mode comfort. Mobil ini kembali lagi menjadi mobil yang civilized. Seperti tadi kami bilang bahwa mobil ini sudah dilengkapi dengan BMW Intelligent Safety, yang mana fitur safety-nya sudah sangat lengkap. Mulai dari forward collision mitigation, adaptive cruise control, blind spot monitoring, lane keeping assist, dan juga rear cross traffic alert, semuanya ada, ditambah dengan kamera 360-nya. Itu semua menopang mobil ini semakin nikmat lagi untuk menjadi sebuah coupe Grand Tourer, yang mana memang itu seperti lagi-lagi kami bilang, itu sudah menjadi tradisi untuk bepergian jauh di Eropa sana. Dan dengan adanya fitur adaptive cruise control yang sudah disupport dengan adanya traffic lane following, yang mana memang ini bisa dimulai adaptive cruise control hingga kecepatan hingga sampai 0. Kami sudah tes ketika di kemacetan, aktifkan adaptive cruise control, mobil ini bisa mengikuti mobil yang ada di depannya, kecepatannya hingga sampai berhenti, dan sampai mobilnya berjalan lagi, dia mengikuti lagi kecepatan mobil yang ada di depannya. Sehingga pada kecepatan rendah sekalipun, mobil ini pun sangat enak sekali untuk dipakai cruising. Jadi kita tidak perlu terlalu effort yang berlebihan dengan mobil ini. Tinggal aktif adaptive cruise controlnya, semuanya langsung bisa tinggal menikmati perjalanan dengan sangat mudah. Dan apalagi ketika berjalan di jalan tol seperti ini, aktifkan semua fitur safety-nya, adaptive cruise controlnya, dan juga lane keeping assist-nya semuanya aktif. Kita tinggal lepas gas, mungkin sesekali harus pegang setir, mobil ini sudah bisa mengkoreksi sendiri arah dari setir mobil. Sehingga sudah sangat nikmat sekali untuk berpergian jauh mobil ini.
Dan apalagi mengingat efisiensinya jika dibandingkan dengan rivalnya juga lebih baik lagi. Di dalam kota dengan mode Eco Pro dan kecepatan rata-rata 22 km per jam, kami masih bisa mampu mencatatkan angka 8,4 km per liter. Itu semua karena berkat mobil ini pada mode Eco Pro, dia bisa berkali-kali mengaktifkan idling start stopnya dari mobil ini, sehingga bisa menghasilkan efisiensi yang sangat baik. Ditambah lagi juga sudah ada adaptive cruise control yang mana bisa menjaga gas nggak terlalu berlebihan ketika dikeluarkan. Jadi ketika di kemacetan, tinggal aktifkan adaptive cruise controlnya. Selain bisa meningkatkan kenyamanan dan juga tidak terlalu lelah gitu ya kita menghadapi kemacetan, dia juga bisa meningkatkan efisiensi dari mobil ini. Dan ketika berjalan di tol seperti ini ya, dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam, mobil ini bisa mencatatkan angka 16,7 km per liter. Itu figur yang sangat luar biasa mengingat tenaga mobil ini juga bukan yang main-main. Jadi ini benar-benar sangat luar biasa sekali. Selain sangat nikmat dikendarai, dengan adanya bentuk Grand Coupe ini, akomodasi bagian belakangnya, second row-nya, jadi semakin baik. Tambah lagi memang karena bentuknya Grand Coupe, yang mana artinya dia memiliki 4 pintu, dia jadi memiliki akses untuk ke belakang, seperti kami bilang tadi, karena memang pintunya terpisah, jadi kita nggak usah gantian sama beberapa bagian depan untuk masuk ke dalam. Dan di belakang sini pun, kelengkapan-kelengkapannya ya cukup lumayan baik. Mulai dari pengaturan AC yang bisa terpisah ada di sini nih, ada center console-nya di tengah sini. Overall, belakang sini, legroom nikmat sekali, dan di mode Comfort dan juga Eco Pro, set suspensinya tuh bener-bener nyaman sekali. Tidak seperti terasa layaknya mobil sports car, karena memang sejatinya padahal mobil ini bentuknya sports car kan. Tapi dengan adanya bentuk Grand Coupe 4 pintu ini, di penumpang di bagian belakang menghajar speed bump seperti ini nyaman sekali. Tidak terpantul-pantul, tidak seperti layaknya mobil-mobil yang sports car yang berlebihan gitu ya. Tidak keras, nyaman, masih enak sekali. Memang sangat cocok sekali untuk menjadi Grand Tourer yang bisa membawa orang lebih banyak dari 2 orang. Nah, bagaimana dengan akselerasi dari mobil ini? Kita langsung tes saja. Kami sudah menemukan trek lurus. Oke, kita pindah ke mode Sport, Sports Plus, matikan traction control, DAC off, injak gas dan rem, dan go. Tarikannya luar biasa. Suara mesin juga 100. 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 5,4 detik. Wow, itu masih sangat-sangat cepat. Walaupun memang 0,2 detik lebih lambat dibandingkan dengan klaim BMW ya yang 5,2 detik. Tapi itu sudah di range 5 detik itu sudah sangat-sangat cepat menurut kami. Benar-benar mobil ini masih sangat cocok sekali untuk dipakai traveling dengan suspensinya yang nyaman dan performanya yang juga tidak main-main. Ini benar-benar Grand Tourer sejati. Ya, sampai juga kesimpulan dari review BMW 840i M-Technic terbaru ini. Bisa disimpulkan, siapa sih yang akan menjadi konsumen dari BMW 840i terbaru ini? Ya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki budget 7 Series, tapi ternyata masih berjiwa muda, yang masih sangat senang untuk mengendarai mobilnya sendiri, dan juga masih ingin bersenang-senang dengan mobilnya, tapi kadang masih membutuhkan mobilnya untuk terlihat mewah, luxury, dan juga memiliki kenyamanan yang sangat baik. Itu kenapa BMW menghadirkan varian 840i M-Technic Grand Coupe ini. Karena dia memiliki akomodasi yang sebaik BMW 7 Series, tapi juga di satu sisi dia masih lebih enak untuk dikendarai sendiri dibandingkan dengan 7 Series, dan juga memiliki desain yang jauh lebih menarik, jauh lebih individualis dibandingkan dengan 7 Series. So, dengan harga yang terpaut hingga 150 jutaan dibandingkan dengan varian tertingginya 7 Series, yaitu yang 740 Li Opulence, mobil ini memberikan value yang berbeda, memberikan karakter yang berbeda, tapi tetap menghasilkan kemewahan dan juga kenyamanan yang tidak jauh berbeda dengan 7 Series-nya. Bahkan, rasa berkendara di mobil ini jauh lebih enak. Dengan harga di 2,7 on the road estimasi, mobil ini sudah sangat menarik sekali untuk dimiliki. Karena dari rivalnya saja, harga yang termurahnya masih di atas 3 miliar. Jadi, ini adalah mobil yang sangat menarik untuk dimiliki bagi kalian yang memiliki budgetnya terutama.
Oke, sekian CVT. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website. Jadi kalian yang ingin membeli mobil baru seperti 8 Series ini, kalian bisa membeli melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke CVT, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.